analisis. Oke, di sini ada ANOVA. ANOVA di sini ada 3, ada single factor, two factor with replication, two factor without replication. Nah, kalau ANOVA satu arah atau one way, kita pakai yang mana? Single factor. Kalau misalkan dua arah yang tanpa interaksi, pakai yang without replication, karena nggak ada pengulangan, ya. Kalau misalkan yang dengan interaksi, berarti dia with replication. Nah, berarti kita pilih yang ANOVA single factor. Oke, kita inputkan range-nya. Boleh pakai dari metode 1 gitu ya ke seluruh semuanya, boleh juga enggak. Kalau mau pakai dari judul kolomnya, berarti kita harus checklist di label in first row. Berarti dia akan membaca si baris pertama ini sebagai labelnya. Oke. Kita lihat tadi di case kita untuk data pertama itu alfanya berapa persen? 1% ya. 1% ya. Nah, ini kan taraf signifikansi. Taraf signifikansinya berarti di sini kita isi alfanya berarti 0,01. Kalau dia 5%, 0,05. Jadi by default-nya adalah 0,05. Nah, kemudian kayak tadi, kalau misalkan kan data kita dibaca berdasarkan kolom. Berarti dia group by kolom. Kalau data kita dikelompokkan secara baris, berarti kita tinggal klik zero. Ya. Kalau kita kolom, berarti by kolom. Oke, ya. Nah, kemudian kita mau output range. Output range. Output optionnya ada 3. Kalau kita pilih output range berarti dia tetap berada di satu file yang sama. Tinggal kita tentukan aja kita mau taruh di mana. Misalkan di sini. Jadi si H3 ini akan muncul hasilnya. Kalau kita pilih new worksheet, maka hasilnya di mana? Di sheet yang baru. Berarti nanti dia akan nambah sheet baru. Untuk apa? Untuk menampilkan hasilnya. Kalau dia di new workbook, berarti dia punya ada buku 2 untuk menampilkan hasilnya. Ya, jadi kita pilih yang mana? Kita pilih output range saja. Karena kenapa? Kita pengen lihat hasilnya berada tetap di sheet yang sama. Oke, kalau sudah, kita klik OK. Ya, udah muncul hasilnya semua di sini. Kita lihat ya. Dari si table kita di metode 1, sumnya jumlahnya berapa sih? Jumlah datanya ada 555, kemudian kita lihat sumnya berapa? Sumnya 324, sama kan ya? Saya ya. Kita lihat tadi jumlahnya ya. ISS ya. Si T1-nya berapa? 324. T2-nya 369. T3-nya ini adalah 388. Nah, average-nya kita nggak butuh variance datanya nih tadi ya. Sebenarnya untuk melihat apakah dia variance-nya homogen atau tidak. Nah, kemudian kita lihat yang paling penting itu selain menggunakan tools adalah kalian bisa membaca data. Itu yang paling penting. Percuma kalian pakai tools tapi nggak ngerti maknanya apa. Nah, kemudian kita lihat ini ada SS, ada MS, ada DF-nya ya. Ada F value atau si probability-nya. Kemudian ada F kritis. F kritisnya adalah F table-nya. Oke. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini SS between berarti SSB. SSB kita berapa? 432,13. Nah, ya. Kemudian yang within berarti SSW. SSW berapa? 2372,8 sama. Oke. MS-nya berapa? MSB-nya berarti sama ya, between berarti MSB. MSB-nya adalah 216,07. Di sini dibulatkan ya.
0,67. MSB-nya berapa? 197,73. F hitungnya adalah 1,09. F kritisnya tadi adalah 6,9 sekian. Nah, kita tahu bahwa karena F kritisnya nilainya lebih besar, berarti sementara F hitungnya cuma 1,09, berarti dia H0-nya diterima. Oke, ya. Jadi seperti itu penggunaannya. Penggunaan dari ANOVA. Kemudian kita lihat yang two-way without. Ya. Sama kayak tadi, berarti kita lihat ambil yang without replication. Kita masukin input range-nya. Boleh mau pakai dari labelnya dulu boleh, mau enggak juga boleh. Nah, kalau misalkan mau pakai label, ya hati-hati, ini kan di merger nih. Ini kita nggak boleh merger. Jadi dia akan baca dari sini. Jadi saran saya kalau untuk yang without itu kita mau ngambil datanya aja. Ya. Kemudian kita ambil datanya aja, tapi kita harus tahu nanti ya baris atau kolomnya. Alfanya tadi berapa yang dua arah? Alfanya 5%, oke 5%. Kemudian output range. Output range-nya kita taruh aja di sini. Kemudian kita oke-kan. Dia baca dengan baris dan kolom. Ya, jadi sama. Jumlah baris pertama berapa? 210, baris kedua 159, baris ketiga 183, baris keempat 168, kolom 1 236, kolom 2 252, kolom 3 232. Ya. Kemudian sama tadi. SSBR berarti ya, kalau dia ada R-nya berarti SSBR, ini SSBC, SSW. Ya. Ini SSW. Ya, SSBR berapa? 498. Kemudian SSBC-nya tadi dapatnya adalah 56. Ya. SSW-nya dapatnya 108. Atau SST-nya dari 662. Ya. SST-nya 662. Jadi si SSW-nya adalah SST dikurang SSBR dikurang SSBC. Kemudian DF-nya tadi ya, K-1, baris berarti row -1, ini kolom -1, ini adalah row dikurang 1 dikali dengan kolom -1, atau 3 dikali 2, ini ya, yang atasnya 3 kali 2. Ini berarti apa total jumlah row-nya? 3 tambah 2 tambah 6. Kemudian sama MSBR, berarti 498 dibagi 3, dapatnya 1. Kemudian MSBC, berarti ini SSBC dibagi si derajat bebasnya ya, kita dibagi 2 dapatnya 28. Kemudian si MSW adalah 108 dibagi 6. Ini F. Nah, ini F kritisnya kan sama. F kritis itu berapa? 4 dan 5 ya, 4, sekian, 4,7 dan 4, F hitungnya berapa? Yang row-nya adalah 9,22, yang kolomnya adalah 1,5 ya, 1,555 sekian, tadi belakang 1,56 ya. F kritisnya tadi sama ya, F kritisnya adalah 4,76 dan 5,14 ya. Dari sini kita tahu bahwa yang ini, yang row-nya ini ditolak, yang kolomnya diterima. Kemudian kita masuk yang dengan interaksi. Dengan interaksi ini agak sedikit tricky. Kenapa saya bilang agak sedikit tricky? Karena kayak tadi, kalau misalkan dia di input range, ya, kita nggak masukin si labelnya, maka dia nggak akan mau. Dia akan dibaca sebagai si ANOVA one way. Ya, dianggap sebagai ANOVA one way. Ini jumlah datanya, kemudian ini si variabelnya tadi, ya. Jadi dia akan nggak mau. Saya loper sampelnya berapa ini tadi? Satu baris berapa sampelnya kita isi? 3. 3.
output range-nya kita taruh aja misalkan di sini ya, dia akan nggak akan mau ya. Each sample must contain the same row of number of row. Kenapa? Karena dia dibaca sebagai, kenapa kita taruh of sampelnya ada 3, tetapi data itu dibaca sebagai kayak data ANOVA one way. Jadi hati-hati di sini. Maka kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memasukkan labelnya. Nah di sini kita ganti. Maka di sini kita harus ubah dulu. Ya, ini kita masukin satu. Baru bisa kita analisis ya. Kita masukin application inputnya. Nanti kita ubah dia dari sini. Ya. Masukin. Kalau sampelnya tadi 3, output range-nya ada di 3. Kalau udah kita oke kan baru dulu. Nah, ya. Jadi hati-hati kan bilang tadi agak sedikit terkecil. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, untuk F kritisnya dulu kita lihat. F kritisnya tadi 5%. Ya, 5%. Kita lihat F kritisnya. Ya, 3,01 sama 3,4 sama 2,5. Ya. Kemudian F hitungnya. Dapat F hitungnya berapa? F hitungnya bisa dia 6, di sini 6,17, sini 6,18. Dan mendekati di sini 2,7, ini adalah 2,8. Kemudian di sini 2,05. Ya, di sini nilainya 2,110. Kemudian 1,1. Oh, dia terjadi di sini ya, bedanya di sini. Di sini mungkin dia dibulatkan, di sini data realnya, kemudian di sini 3. Bedanya. Hasilnya mendekati sini. 1, 1. Kemudian SST-nya mungkin dia bedanya di sini ya, terjadi pembulatan di sini ya, kita nggak tahu di sini mungkin dibulatkan sehingga hasilnya berbeda ya, tapi secara kita lihat hampir sama ya, kita kotak nilai satuannya sama, cuma bedanya di belakang komanya saja ya. Kemudian kita lihat dari sini kita tahu, karena kalau dilihat dari si S derajat bebasnya samakan 326, 24, MS-nya itu agak sedikit beda karena tergantung si S, nilai dari SS-nya ya. SSBC, SSBR, SSBI sama SSB. Oke, ya, jadi itu penggunaan ANOVA menggunakan Excel. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan untuk materi kita ataupun penggunaan Excel-nya?